Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung rekan-rekan media dari seluruh Indonesia di acara Sharp Plasma Cluster Webinar dengan tema Teknologi Plasma Cluster dapat mengurangi bahaya dari COVID-19. Bersama saya Andrea Agustin yang akan memandu acara webinar ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Apa kabar rekan-rekan media? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat dalam menggali informasi seputar teknologi plasma cluster yang tentunya sangat bermanfaat ya di masa sekarang ini. Boleh saya melihat tepukan tangannya nih rekan-rekan media. Nah, walaupun mungkin tidak terdengar ya karena di mute mikrofonnya, tapi tetap terasa vibrasi tepukan tangannya. Dan pada pagi hari ini telah bergabung bersama kita tamu spesial yang juga akan menjadi pembicara. Yang pertama adalah Mr. Shinji Teruoka, President Director PT Sharp Electronics Indonesia.
Bapak Andri Adiutomo, National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia. Bapak Yuda Eka Putra, Head Section Plasma Cluster Product Strategy PT Sharp Electronics Indonesia. Selain itu turut hadir tamu kehormatan dari Sharp Corporation Jepang. Please welcome Mr. Hiromasa Okajima, SAS Global Plasma Cluster Equipment Product Planning Division General Manager Sharp Corp. Dan tanpa berlama-lama lagi, without further ado, to open this special event, I would like to invite Mr. Shinji Teraoka to deliver his opening remarks. Teraoka-san, you have the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sharp Plasma Cluster Webinar. Nama saya Shinji Teraoka, PT Sharp Electronics Indonesia. Sharp sudah sering kali memperkenalkan teknologi plasma cluster yang mampu memurnikan darah. Plasma cluster telah lolos serangkaian uji coba laboratorium berbagai lembaga penelitian dunia dan terbukti mampu melumpuhkan virus dan bakteria berbahaya. Kami ini Sharp kembali akan mengumumkan hasil penelitian terbaru dari plasma cluster. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Seperti akan teknologi plasma cluster ini bekerja melumpuhkan virus tersebut. Mohon disimak penjelasan dari Bapak Yuda dan Mr. Okajima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigatou gozaimasu, Mr. Shinji Teraoka. Selanjutnya, rekan-rekan media, sebelum kita menggali lebih jauh informasi seputar teknologi plasma cluster, apalagi ada penelitian terbaru ya tentang teknologi ini yang dilakukan oleh Sharp, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang situasi global seputar COVID-19 yang saya dapat dari website kemenkes.go.id, yang mana total kasus konfirmasi COVID-19 global per tanggal 20 September 2020 adalah sebanyak 30.675.675 kasus dengan 954.417 kematian di 215 negara terjangkit dan 180 negara transmisi lokal. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 semakin menanjak drastis sehingga pemerintah menetapkan PSBB kembali pada tanggal 14 September 2020 kemarin. Dan dari data yang dikutip di covid19.kemenkes.go.id per tanggal 20 September 2020, angkanya pun sangat mengejutkan. Yang mana suspek yang masih dipantau ada sebanyak 107.370 orang. Kemudian yang sudah terkonfirmasi positif adalah sebanyak 244.676 orang. Dengan jumlah kematian 9.553 orang, dengan case fatality rate atau CFR sebanyak 3,9%. Untuk info lengkapnya Anda dapat melihat di website covid19.kemenkes.go.id. Nah, berbicara lebih jauh mengenai COVID-19, tentunya terdapat banyak cara untuk kita bisa melindungi diri, meningkatkan imun sistem tentunya baik melalui makanan yang kita konsumsi, juga dengan istirahat cukup. Namun bagaimana dengan virus-virus yang berterbangan di udara? Itu dia yang akan kita bahas lebih lanjut nih tentang produk penjernih udara yang dilengkapi teknologi plasma cluster dari Sharp yang tentunya sangat bermanfaat, yang mana digarisbawahi tadi teknologi plasma cluster yang perlu kita pelajari lebih jauh. Untuk itu saat ini saya ingin mengundang Bapak Yuda Eka Putra, Head Section Plasma Cluster Product Strategy PT Sharp Electronics Indonesia untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Yuda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadiran pada hari ini di acara Plasma Cluster Webinar. Pada hari ini saya Yuda Eka Putra akan menjelaskan mengenai teknologi plasma cluster.
Baik, pertama teknologi plasma cluster adalah sebuah teknologi original dari Sharp dan dipatenkan oleh Sharp yang dapat menghasilkan ion positif dan negatif. Nah, ion positif dan negatif ini dapat menyebar ke seluruh ruangan, kemudian membersihkan udara di dalam ruangan tersebut. Nah, bagaimana cara kerja plasma cluster? Plasma cluster dihasilkan dari ion generator. Ion generator seperti ada di sebelah kanan saya ini. Ion generator ini dapat menghasilkan ion positif dan negatif yang didapat daripada molekul air H2O dan juga oksigen O2. Nah, dua molekul ini terkena elektroda positif dan negatif yang ada di ion tersebut, kemudian menghasilkan ion positif dan negatif. Kemudian ion-ion ini dikelilingi oleh molekul air sehingga umurnya bertahan lebih lama di dalam ruangan. Bagaimana cara kerja plasma cluster ini? Ketika ion-ion ini sudah tercipta dari ion generator, kemudian menyebar ke seluruh ruangan, ion positif dan negatif tersebut dapat menempel ke bagian tubuh daripada virus maupun bakteri, kemudian juga alergen dan lain-lain, dan memecah bakteri dan virus tersebut sehingga ia menjadi tidak aktif. Saya akan perlihatkan kepada Anda video dari cara kerja ion generator ini dan bagaimana efeknya terhadap tubuh virus maupun alergen. Baik rekan-rekan media, kita sudah sama-sama saksikan video mengenai bagaimana plasma cluster bekerja. Secara keseluruhan, plasma cluster ini bermanfaat untuk menonaktifkan virus, kemudian juga bakteri, kemudian juga menetralisir bau, alergen, dan termasuk melembabkan kulit. Nah, ini penting karena pada saat kita di kamar misalnya atau di ruangan penuh dengan AC, kulit kita menjadi kering. Dengan adanya teknologi plasma cluster di AC maupun di air purifier, ini dapat membuat kulit kita menjadi lebih lembab, menjadi lebih sehat. Nah, kemudian manfaat lain daripada teknologi plasma cluster adalah menekan pertumbuhan virus. Nah, pertumbuhan virus ini sangat banyak terjadi khususnya di daerah-daerah yang memang kelembabannya tinggi. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sebuah video lagi tentang bagaimana efek dari plasma cluster terhadap pertumbuhan jamur. Di sini ada dua buah box yang kita sediakan. Di box ini ada satu box yang berisi ion generator dan yang lain tidak berisi ion generator. Di dua box ini sama-sama kita taruh roti. Nah, setelah beberapa hari terlihat bahwa pertumbuhan jamur sangat berkembang banyak di box yang tidak ada ion generatornya. Sedangkan di box yang ada ion generatornya tidak ada tumbuh jamur sama sekali. Ini membuktikan bahwa teknologi plasma cluster sangat bermanfaat khususnya untuk menetralisir jamur, virus, bakteri, dan juga bau tak sedap. Di range seluruh lini produk dari Sharp saat ini, teknologi plasma cluster sudah dipasang di AC, kemudian air purifier, kemudian juga refrigerator, dan juga ion generator. Dan saat ini untuk refrigerator, Sharp sudah menempati sebagai market leader untuk refrigerator, kemudian juga untuk AC sudah menempati sebagai market leader. Teknologi plasma cluster sendiri sudah terjual 80 juta unit di seluruh dunia. Ini menandakan bahwa teknologi plasma cluster diterima oleh masyarakat di dunia dengan baik. Kemudian di Jepang, brand air purifier dengan plasma cluster dari Sharp menempati posisi nomor 1. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah plasma cluster teknologi safe atau aman untuk kita, untuk manusia? Sharp Corporation di Jepang telah melakukan berbagai macam penelitian dengan laboratorium di Jepang dan lembaga-lembaga institusi di sana untuk membuktikan apakah ini aman untuk manusia. Tesnya adalah dengan memaparkan ion plasma cluster dengan jumlah yang sangat besar ke kulit,
mata, dan juga pernafasan. Hasilnya tidak ditemukan efek negatif plasma cluster terhadap kulit, mata maupun pernafasan. Dan juga telah dites dengan lebih dari 13 juta ion terhadap mata, kulit, pernafasan, dan juga bayi di dalam kandungan. Teknologi plasma cluster ini sudah diteliti. Kita bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di dunia. Ada lebih dari 8 negara di dunia dan total lebih dari 30 universitas maupun laboratorium penelitian yang membuktikan bahwa teknologi plasma cluster ini bermanfaat dan terbukti efektif untuk menekan virus, bakteri, kemudian juga alergen, menetralisir bau, dan juga menekan pertumbuhan jamur. Sekian presentasi dari saya hari ini. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Andari. Boleh tepuk tangan dulu dong rekan-rekan media atas tadi ya presentasi dari Bapak Yuda Eka Putra selaku Head Section Plasma Cluster Product Strategy PT Sharp Electronics Indonesia, yang mana yang disampaikan ini benar-benar membuat nyaman sekali ya, karena kan selama ini ya kita mungkin sudah berusaha untuk melakukan protokol kesehatan, kita juga sudah menjaga kesehatan dalam diri kita, lalu bagaimana dengan keadaan di sekitar kita, keadaan udara sirkulasinya harus kita apakan ini. Nah tadi dengan penjelasan dari Pak Yuda kita juga semakin tahu bahwa virus SARS-CoV-2 itu adalah termasuk virus yang envelope virus ya, dan juga ada spike protein di dalamnya yang membuat rentan terhadap penularan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mendengarkan informasi tadi jadi tahu bahwa ternyata dengan teknologi plasma cluster mampu melumpuhkan bagian berbahaya dari virus tersebut atau menonaktifkan ya. Jadi kita semakin nyaman berada di ruangan manapun, baik itu di rumah maupun di kantor ya, dengan produk-produk Sharp yang sudah ada teknologi plasma cluster ini. Baik, selanjutnya membahas mengenai COVID-19 atau virus SARS-CoV-2, Sharp bekerjasama dengan beberapa universitas di Jepang, yaitu Nagasaki University dan Shimane University, untuk melakukan penelitian tentang cara menekan penyebaran COVID-19 di udara. Untuk mengetahui seperti apa hasilnya, I would like to invite Mr. Okajima, Mr. Hiromasa Okajima, SAS Global Plasma Cluster Equipment Product Planning Division, General Manager Sharp Corp, to deliver his presentation. Okajima-san, you have the floor. Thank you very much, Mrs. Andari. This is Okajima from Sharp Corporation Japan. I will explain the plasma cluster efficacy for the coronaviruses that I will explain in Japanese from now on. シャープの岡島です。本日はお忙しい中、シャーププラズマクラスターの技術発表会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。また、シャープの事業、それから広報活動にご協力を賜り、この場をお借りして、御礼を申し上げます。今回、新たに実証いたしました内容について、試験をしていただいた先生に代わりご説明をさせていただきます。シャープはこれまでプラズマクラスター技術におけるさまざまなウイルスへの効果の実証を行ってきました。特にコロナウイルスについては2004年に冬猫コロナウイルス、2005年に冬 SARS ウイルスに対する効果を実証してきました。これらの過去の実証結果より現在感染が続いている新型コロナウイルスへの効果に対する問い合わせを多くいただいておりましたので、4月より進めてまいりました試験に対して今回結果が出ましたのでご報告をさせていただきます。検証結果としてプラズマクラスター技術で空気中に浮遊する感染能力のある新型コロナウイルスの数の減少効果を実証いたしましたので、今回その発表をさせていただきます。こちらが今回ご協力いただいた先生方です。実証検討において長崎大学感染症共同研究拠点安田教授、南保教授、島根大学医学部吉山教授のご指導のもと、浮遊ウイルス試験装置の開発を行い、新型コロナウイルスの浮遊試験については長崎大学
安田教授により実施していただきました。長崎大学は日本で最先端のウイルス研究施設を現在建設中であり、日本におけるウイルス研究のトップクラスの大学になります。では、新型コロナウイルスについて南保先生に代わりご説明をさせていただきます。世界の感染状況ですが、9月3日現在、約2600万人が感染し、うち86万人が亡くなっています。これは過去発生したコロナウイルスによる感染症の SARS あるいは MERS よりも非常に多い数になっております。では最初にウイルスについて簡単にご説明をします。ウイルスは大きく2つの種類があります。一つは RNA、DNA の遺伝子とカプシドと呼ばれるタンパク質の殻を持つウイルス、画面の上の方になります。例として食中毒を起こすノロウイルスなどがあります。そしてもう一つはその周りに脂質の膜、油の膜を持つ油の膜であるエンベロープを持つウイルス、エンベロープウイルスと呼ばれています。例としては今回の新型コロナウイルス、それからインフルエンザというものが挙げられます。こちらではエンベロープウイルスである新型コロナウイルスの構造について説明をします。ご覧の通り、脂質、油でできた膜、エンベロープですね、これを周りに持ち、さらにそこにですねいくつかのタンパク質があります。エンベロープというのはお話したように油であり、アルコールや洗剤、これで簡単に破壊ができウイルスを不活化することができます。そのため付着しているウイルスについてはアルコール消毒や洗剤での手洗い、あるいは拭き取りによって効果があります。またエンベロープの周りにあるタンパク質のうちスパイクタンパク質、スパイクプロテイン、これが感染に大きな役割を果たしています。我々のプラズマクラスター技術はこのタンパク質を崩すことでウイルスを不活化するというふうに考えております。こちらは新型コロナウイルスが細胞に感染して増えていくステップです。ウイルスは菌と異なり自分で増えることができませんので、細胞に感染し細胞の力を利用して増えていきます。図の中の1番エントリーという部分を見てください。感染するときに先ほどお話したスパイクタンパク質に細胞が持っているレセプターである ACE2、ACE2 が結合することによって細胞に入り込みます。つまりこのスパイクタンパク質の能力を抑えることが非常に重要であるということが分かります。お話した通りプラズマクラスター技術もこのスパイクタンパク質を崩すと考えていますが、現在研究されているワクチンも多くがこのスパイクタンパク質を抑え込む能力を持つというふうに考えられています。こちらの写真は細胞の中で新型コロナウイルスが増えている様子です。特に丸の部分ですね、ここが新型コロナウイルスが増えている様子を示しています。ここでは新型コロナウイルス感染症の特徴についてご説明します。大きく4つあります。感染ルートについては接触感染、それからエアロゾル感染があります。2つ目、治療法については未だ有効なもの、確立されたものはありません。それから3つ目、この感染症は症状がない状態で感染を引き起こします。なので非常に拡大しやすいものになります。それから4つ目、さらに感染の初めの段階で非常に高い感染率を持っています。
では現在の対処法は、何かと言いますと、これも大きく、4つあります。1つ目、人が集まるところを避ける、それから、人に近づきすぎない、それから、閉じられた空間に行かないということ、それから2つ目、ソーシャルディスタンシングですね、常に人との距離を保つということ、それから3つ目、洗剤あるいはアルコールなどの消毒液で、手をきれいにしておくこと。先ほどお話した通り、洗剤あるいはアルコールというのは、ウイルスのエンベロープの部分を破壊します。その意味で効果があります。それから4つ目、これは飛沫感染に関係しますが、人が集まる場所ではマスクをする。これからウイルスとの共存というのはまだ続いていきます。マスク以外のエアロゾル感染の対策というものが今、考えなければいけないことの一つになっております。ではここからは安田先生に代わり今回の試験の内容についてご説明をします。こちらがですね、今回の試験方法になります。このような浮遊ウイルス試験装置を作成しました。右側からウイルスが含まれる液体を飛ばしてプラズマクラスターが照射されている機器の中を通し左側でウイルス液を回収しています。これを使いプラズマクラスターのありなしで試験をしています。飛ばしたウイルスの大きさというのは、約2マイクロメートルです。これは、最も感染がしやすいエアロゾルの粒子というふうに言われています。ウイルスは実際はもっと小さなものです。ただ、水分がないと生きていけませんので、周りに、水分をいくらか持った状態での大きさがこれぐらいになります。また、プラズマクラスターを照射している時間は約30秒です。その後、感染能力のあるウイルスの数をプラーク法という方法で計測をしています。これが試験の様子です。左側のように、防護服を着て試験をしていただきました。今回の試験のイメージ動画がありますので、ご覧いただきます。右側からですね、ウイルスの液体を流してプラズマクラスターを照射し、左側で回収をしています。こちらがですね、プラーク法というものによる計測になります。回収したウイルス液、ピンク色のものになりますが、これを培地で培養して増やしています。感染した細胞というのは、染色液に染まらないので透明になります。つまり、感染していない細胞は青色、感染した細胞は透明になります。この透明になった後をプラークと言います。この数が、感染能力のある、ウイルスの数になります。そしてこれが試験結果です。感染能力のあるウイルスの数が、プラズマクラスターなしで、17,600個、プラズマクラスターありで、1,530個となり、プラズマクラスター技術が感染能力のある、ウイルスの数を、91.3% 減らすということが今回分かりました。それを受けまして最後に、シャープとしては今後、試験環境が整い次第より実使用に近い条件において新型コロナウイルスへの効果の検証を進めてまいります。また今後出てくる未知の新しいウイルスに対しても速やかに専門家の方々と連携をしプラズマクラスターデバイスの技術の進化を通して効果効能の向上を図り皆さんにお役に立つように努力をしてまいります。以上で私のプレゼンは終わりになります。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much for hearing. Terima kasih. Terima kasih, arigatou gozaimasu, Okajima-san, for the very important information about the latest research of a plasma cluster technology and SARS-CoV-2.
Tadi kita sudah mendengarkan ya rekan-rekan media bahwa sepenting itu ternyata plasma cluster untuk bisa hadir di sekitar kita untuk mereduce atau mengurangi bahaya dari COVID-19. Kalau tadi boleh saya highlight sedikit bahwa teknologi plasma cluster ini mampu menekan penyebaran SARS-CoV-2 sebesar sampai lebih dari 91%. Boleh tepuk tangan dulu rekan-rekan media, luar biasa. Ini merupakan solusi untuk kita bisa meningkatkan upaya ya, terus menjaga kesehatan diri. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan untuk mendengarkan terjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa Jepang ya, dengan mengklik language interpretation dan pilih English. Jaga-jaga apabila ada rekan media yang mungkin belum mengklik tombol untuk mengaktifkan ya language interpretation-nya. Baik, apabila ada pertanyaan tidak lupa saya ingatkan untuk mengetiknya di kolom chat ya. Silakan langsung sebutkan saja nama dan dari media mana, kemudian pertanyaannya apa. Karena kita akan segera masuk ke sesi Q&A. Sudah siapkah Anda untuk menggali lebih lanjut ya tentang plasma cluster teknologi dari Sharp ini? Dan tentunya di sesi Q&A ini sudah bergabung bersama saya ada Mr. Shinji Teraoka dan juga Bapak Andri Adiutomo dan juga Bapak Yuda Eka Putra. Dan masih bergabung juga Mr. Hiromasa Okajima melalui Zoom. Jadi apabila ada pertanyaan seputar penelitian terakhir tentang plasma cluster technology, Anda bisa menanyakannya karena akan saya sampaikan nanti ke Mr. Okajima. Baik, untuk pertanyaan bisa dalam bahasa Indonesia saja karena kita ada interpreter untuk menyampaikannya ke dalam bahasa Jepang. Dan sebelum dimulai sesi Q&A ini, saya ingin menginformasikan bahwa kami di sini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan tentunya menjaga jarak sosial. Selanjutnya juga kami menggunakan alat pelindung diri dan di ruangan ini sudah dilengkapi dengan air purifier dari Sharp yang menggunakan teknologi plasma cluster di dalamnya. Jadi dari tadi udara nih terasa segar sekali ya, dan walaupun dingin tapi kulit saya terasa loh lembabnya loh berkat teknologi plasma cluster ini, luar biasa. Baik, sambil kami juga mengumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan media, dan apabila ada pertanyaan yang mirip maka akan kami satukan untuk time efficient. Dan pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada Okajima-san about the further research. What you've shared to us about the latest research is very important, and the question is, will Sharp do a further research about plasma cluster technology and SARS-CoV-2? Akankah kedepannya Sharp melakukan penelitian lebih lanjut tentang teknologi plasma cluster dan kaitannya dengan virus SARS-CoV-2? はい、そうですね。今回の、試験については、先ほどご説明した通り、限られた、空間で試験をしています。その理由は、非常にウイルス、ワクチンがないので、非常にウイルスが危険なので、そういう限られた空間で今回試験をしています。次には、よりですね、実使用に近い、条件の中で、試験をしたいと思っています。それについては今専門家の方々と、どういうふうにやるのがいいのかということは議論をしていますので、今後、実使用に近い中での効果っていうのを確認していきたいというふうに思っています。Okay, thank you so much Okajima for the answer. Dan untuk selanjutnya saya ingin bertanya ke Mr. Shinji Teraoka. We want to know your opinion about the latest discovery and what is the impact for Sharp Indonesia. まずですね、この話をする前に皆さん、私も含めてですけども、まずコロナにかからない、コロナをうつさない、これはいろんなねソーシャルディスタンスとかありますけども、まずここをきっちりすることによってコロナが収束するんじゃないかと思っています。さあ、今日はですね、この結果、岡島さんから説明ありましたけども、非常に素晴らしい、結果、ニュースでございます。この結果はですね、シャープだけじゃなくて、私が思うにはもう
全世界の人類に対して非常に意味のある言葉と思っています。トランスレート OK。そして、この結果はですね、でも実はですね、シャープはこのプラズマクラスターの技術を使った商品、これはもう十数年ですね、もうすでに販売を続けてます。ですので、これからですね、この結果をもって、シャープはですね、よりインドネシアの人々に対して、環境、そして健康ですね、になんとか貢献をしていきたいというふうに強く思います。そして、I want to say something using English. Plasma cluster do not disappoint you. And if you have money, please select our plasma cluster air purifier and please buy. Thank you very much. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mr. Teralka atas jawabannya tadi ya, bahwa memang Sharp ini sudah memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dengan adanya teknologi plasma cluster, tentunya kita jadi merasa lebih nyaman dimanapun kita berada ya, dan tentunya bisa memaksimalkan lagi upaya kita untuk menjaga kesehatan diri. Jadi silakan beli segera karena penting sekali ya teknologi plasma cluster ini. Nah, kalau udah urusan beli membeli, gimana kalau sekarang saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Andriadi Utomo. Halo Pak, selamat pagi menjelang siang. Pagi Ibu. Saya ingin bertanya tentang penyebaran produk plasma cluster nih. Apakah sudah merata di Indonesia Pak? Boleh dijelaskan secara singkat? Oke, sebelumnya mungkin saya sedikit mengulang mengenai apa itu plasma cluster di Indonesia ya Mbak ya. Iya. Mungkin kita sudah menjual produk plasma cluster di Indonesia ini sejak Mbak masih kecil. Wow. Sudah dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 kita sudah coba jual, dan pada saat itu respon masyarakat itu agak sulit karena kita menjual plasma cluster itu adalah kita menjual produk yang tidak kelihatan, ya bentuknya, efeknya, baunya, rasanya, tapi cuma bisa kita rasakan manfaatnya. Nah ini agak sulit. Dari situ kita melakukan banyak permintaan ke Sharp Corporation untuk melakukan tes secara laboratorium, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa mendapatkan banyak pembuktian secara laboratorium bahwa plasma cluster bisa menonaktifkan banyak virus, bakteri, dan jamur-jamur serta bau-bau yang tak sedap. Wah gitu dah bahasa salesnya ya. Jadi kita sudah menjual di tahun 2000. Kalau saya hitung kita mungkin di Indonesia sudah jual sekitar 1 sampai 1.500.000 unit dari tahun 2000 sampai 2020 sekarang ini. Wow. Udah banyak. Dan kita sudah cukup sukses sekarang. Kita punya jaringan toko, ada 600 toko seluruh Indonesia, 600 toko resmi, ada 10.000 toko yang nggak resmi, maksudnya nggak belum langsung dengan Sharp, dan kita pakai jaringan untuk menjual plasma cluster. Jadi jangan khawatir, plasma cluster sebenarnya sudah ada dari tahun 2000 di Indonesia sampai saat ini. Dan syukur alhamdulillah dari Sharp Corporation sudah bisa mendapatkan bukti laboratorium bahwa plasma cluster bisa menonaktifkan virus COVID-19 yang kita takutin ini. Khususnya di airborne, di udara ya. Dan mungkin saya bisa bilang ini adalah yang mungkin pertama di dunia. Bahwa plasma cluster bisa menonaktifkan virus COVID-19 di udara. Oke, wow. Jadi sebenarnya sudah hadir di Indonesia tuh sudah lama ya. Dari awal tahun 2000-an sudah banyak juga unit yang terjual, dan sekarang lebih di-highlight lagi karena memang lagi pandemi nih ya, COVID-19. Tapi sebenarnya tidak hanya virus SARS-CoV itu saja ya yang bisa dilumpuhkan, tapi juga virus-virus lain ya, seperti sudah banyak. virus influenza salah satunya. Influenza ya? Dulu ada virus flu babi, juga ada, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Yuda nih. Boleh diinformasikankah Pak ke kami tentang produk plasma cluster apa saja yang sudah tersedia di Indonesia? Oke, untuk lini produk yang sudah disematkan dengan plasma cluster, saat ini sudah ada di air purifier, kemudian juga di aircon, di AC, kemudian juga ada di kulkas, kemudian di ion generator.
Nah, Oke. untuk di air purifier ini cukup luar biasa karena selain dia membersihkan debu melalui filter, tapi juga dia melalui ion plasma cluster gitu. Oke, Kemudian baik. untuk ion generator, nah ini untuk tadi air purifier kita bicara untuk di ruangan ya, ruangan rumah, kamar ataupun juga di kantor. Kita juga ada ion generator ini dipasang di mobil. Nah ini biasanya kan di mobil ini takut pada saat buka pintu atau buka kaca ada apa namanya virus masuk Yes, gitu ya. betul Nah sekali, dengan saya ini mengalami. bisa kita minimalisir gitu dengan adanya ion generator ini. Kemudian juga ada juga di kulkas. Nah di kulkas ini fungsi si plasma cluster adalah untuk supaya tidak bau kulkasnya. Kemudian juga bahan makanan yang ada di dalam itu tetap segar seperti buah-buahan, sayur, daging. Kemudian Oke. juga fungsinya untuk menekan pertumbuhan jamur. Nih biasanya di kulkas ini suka ada jamur, tumbuh jamur kalau kelamaan Betul, gitu ya. betul. Kemudian di AC khususnya untuk evaporator. Evaporator di dalam indoor AC ini biasanya kan kalau lama dipakai dia akan tumbuh jamur. Nah dengan adanya plasma cluster di AC ini tidak ada jamur sehingga udaranya tetap bersih, tetap segar gitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Yuda Ya. untuk penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi dong rekan-rekan media. Wow, ini luar biasa sekali ya teknologi plasma cluster yang sudah ada di produk kulkas ada, di AC juga ada, di air generator juga ada, kemudian di air purifier juga ada. Ion generator, sorry, bukan air generator, salah. Ini tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Yuda bahwa ketika kita walaupun di mobil, tapi ada kalanya kita harus membuka kaca jendela. Itu saya alami kalau sedang isi bensin, Pak. Betul. Ini saya mau bayar gimana ya? Tapi Iya. saya takut, saya mau ngomong ke petugas pom bensin gimana ya? Karena Sama kalau tol saya ya? buka nanti ada virus lagi masuk Betul. gitu. Kartu tol juga pada saat kita tap tol ya. Itu Nah, benar, saya juga makanya mengalami. pakai itu ion generator di mobil kita. Oke baik, jadi sudah ada solusi juga nih dengan ion generator itu ya rekan-rekan media. Apabila Anda ada pertanyaan lebih lanjut, kami persilakan ya untuk langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat dengan nama, kemudian dari media mana, dan pertanyaannya. Nah mungkin bisa dielaborate lagi nih Pak Yuda ya, perbedaan dari fungsi dari ion generator dan juga air purifier. Kalau Oke. tadi kan yang menarik adalah kalau air purifier itu bisa menahan debu melalui filternya itu, Ya. bisa menyaringnya. Betul. Kemudian bagaimana dengan ion generator? Nah, jadi ion generator ini dia fungsinya adalah untuk mengenerate ion positif dan negatif dan disebarkan ke seluruh ruangan. Nah, ion generator ini ada untuk fungsinya untuk ruangan, kemudian juga untuk mobil, kabin mobil, ada juga untuk industri gitu. Karena fungsi dari ion generator ini tadi disebutkan untuk menonaktifkan virus, bakteri, jamur. Nah, gimana dengan air purifier? Air purifier kita yang membedakan adalah dia bekerja dengan double protection. Yang pertama secara aktif, yaitu mengeluarkan ion ke seluruh ruangan. Oke. Kemudian secara pasif, yaitu menyaring udara lewat filter. Nah, baik. kalau tadi diceritakan bahwa virus itu karena ada droplet, ada air, ukurannya sampai dengan 2 mikron. Sedangkan HEPA filter kita itu bisa menyaring sampai 0,3 mikron, sangat kecil. Wow. Jadi Anda pasangnya di rumah itu udaranya akan bersih, apalagi ya kalau di apartemen misalnya gitu ya. Itu kan sirkulasi udara agak kurang bagus gitu ya. Iya. Sering pakai AC ataupun di kantor-kantor misalnya. Di perkantoran banyak AC, sirkulasi kurang, perlu kita pakai air purifier karena dia menyaring membersihkan udara dengan dua cara, secara pasif dan secara aktif. Gitu. Oke, wah penting sekali. Coba Silakan saya Pak Andi, tambahin, tambahkan. ini juga yang membedakan yang diberitakan Pak Yuda ini tuh bener banget bahwa air purifier plasma cluster kita air purifier itu ada proses aktifnya dan pasifnya Pak ya. Betul, Pak. Dan ini yang membedakan dengan air purifier kompetitor kita. Oke. Jadi baik. kalau Sharp air purifiernya itu ada filter, ada deodorize-nya, dan ada plasma clusternya. Jadi dia pasif dan aktif. Kalau kompetitor hanya mungkin HEPA-nya aja atau karbonnya. Jadi sifatnya pasif. Jadi mereka tidak bisa menangkap virus yang ada di udara. Tapi kalau kita dengan plasma cluster bisa nyari dia di mana, di sudut-sudut ruangan, di bawah meja, di bawah kolong, Oke. di bawah baju kita dan sebagainya. Nah ini kelebihan dari plasma cluster. Wow, penting sekali ya. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari rekan media, boleh langsung disampaikan saja. Dan ini adalah pertanyaannya nih, dalam situasi COVID-19, bagaimanakah dampak penjualan produk Sharp
yang telah menggunakan plasma cluster, khususnya produk AC dan air purifier Sharp. Berapa persen peningkatannya? Wah, ini menarik sekali nih karena pasti cukup signifikan ya menurut saya. Cuma silakan Bapak Andri mungkin bisa Oke. dijawab. Saya bagian penjualan tadi ya, sesuai dengan skrip ya. Kita bagian penjualan, bagian masa depan Pak Teroka, bagian produk Pak Yuda. Ini bagian Betul penjualan. sekali. Oke. Saya confident kalau bilang apa dampak penjualan plasma cluster di saat COVID-19. Luar biasa. Luar biasa. Kita growth dibanding dengan tahun lalunya mungkin bisa 3 sampai 5 kali lipat, Mbak. Luar biasa. Wow. Jadi dulu kita bisa jual mungkin sekitar 2.000-3.000 sebulan, kita bisa jual sekarang hampir 10.000 sebulan. 10.000 sebulan. 10.000 seluruh sebulan. Indonesia. Itu baru Baik. air purifiernya aja, Mbak. Baru air purifier. Air purifiernya aja. Bagaimana dengan air Belum conditioner tadi? AC-nya, belum kulkasnya. Sekarang sistemnya ada barang bagi barang. Jadi datang habis. Waduh, sibuk dong Sampai nih Pak Andri ya selama pabriknya, ya, beberapa benar. bulan ini ya. Luar biasa. Makanya kita cukup ketolong dengan produk plasma cluster ini bisa mengcover penurunan penjual di produk lainnya. Oke. seperti itu. Penurunan penjualan di produk lain tapi Iya, kita terselamatkan cover dengan ya. plasma cluster. Betul Mr. Teroka ya. Oke, bagaimana dengan air conditionernya nih? Air conditioner juga kita nah kebetulan nih pada saat PSBB ini orang lebih banyak stay at home kan, stay di rumah dengan adanya WFH atau work from home atau dengan homeschooling kan. Otomatis orang lebih banyak di rumah dan butuh aircon, butuh AC. Dan pasar AC cukup bagus pada saat COVID ini, apalagi yang ada plasma clusternya. Kalau dulu orang bilang AC dengan plasma cluster lebih mahal, tapi sekarang dengan adanya COVID ini orang lebih cari AC yang ada plasma clusternya. Oke. Luar itu biasa. Itu penting sekali ya karena Luar memang biasa. manfaatnya nih luar biasa gitu. Ya. Bukan Terus biasa-biasa kalau saja. Mbak sebelum Mbak nanya lagi saya jawab nih, bagaimana kulkasnya? Juga luar biasa. Oh, juga naik. Juga luar peningkatannya? biasa karena Luar orang biasa. mau menyimpan makanan dengan Betul. makanan, kan orang di rumah tuh lebih banyak nyimpan makanan. Iya, Ya kan? dan Dan- emang kebanyakan makan juga. Banyak gitu. juga dan kita Bawaannya simpan pengen makanan makan. di dalam kulkas kan. Heeh. Dan kita memberikan solusi dengan plasma cluster lemari es. Wow, Luar itu biasa. penting tuh. Apalagi tadi Pak Yuda juga sudah bilang ya kalau emang bisa melumpuhkan jamur ya. Ketika kita Iya. menyimpan makanan kan kalau bisa sedikit mungkin durasi kita berada di luar rumah gitu ya. Jadi sekalinya kita keluar rumah belanja ya udah sekalian lah untuk beberapa minggu ke depan. Nah kadang tantangannya untuk yang sudah berumah tangga nih ya sudah harus menyetok makanan. Akhirnya harus menyaksikan makanan-makanan yang sudah kita simpan itu berjamur. Aduh, itu harus segera dituntaskan masalahnya ya dengan plasma cluster technology ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari rekan media tentang filter yang menjadi satu komponen penting dari suksesnya kerja plasma cluster di berbagai produk sebagai penyaring polutan dan partikel. Seberapa lama filter harus diganti? Wah, ini berarti membicarakan air purifier ya? Iya, iya. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Oke. Ini yang bertanya mungkin sudah ada air purifier di rumahnya. Iya. Jadi pengen tahu nih berapa lama lagi saya harus ganti gitu. Jadi gini, air purifier Sharp ini ada beberapa model gitu, kita bagi beberapa model. Ada yang dengan humidifier, ada yang tanpa humidifier. Begitu Oh, juga oke. humidifier ini fungsinya adalah untuk menjaga kelembaban ruangan. Hmm. Karena kalau kita di ruangan ber-AC atau kamar ber-AC itu kering, kulit kita kering gitu ya. Setuju. Bangun tidur, pernapasan, tenggorokan kering rasanya, mata kering gitu, iritasi. Nah, dengan adanya humidifier ini akan menjaga kelembaban di 60% sehingga kulit tetap sehat gitu, tetap lembut gitu ya. Nah, filternya bagaimana? Nah, filter ini ada 3 macam filter di air purifier biasanya, 3 macam filter, dari mulai pre-filter, kemudian ada deodorizer dan HEPA filter. Nah, pre-filter ini dia akan menyaring debu-debu yang ukurannya sampai 240 mikron. Oke. Kemudian deodorizer fungsinya adalah untuk membantu menetralisir bau. Dan HEPA filter dia yang akan menyaring sampai dengan 0,3 mikron debu-debunya. Sampai virus, alergen dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan usianya? Usia pakai dari filter kita dari mulai 2 tahun sampai 10 tahun. Jadi kalau kita di rumah kita beli untuk tipe tertentu yang sampai 10 tahun,
kita nggak perlu ganti sampai 10 tahun tuh filternya, gitu. Asal dirawat, di maintenance gitu. Jadi ada caranya juga mudah caranya pembersihannya hanya dengan di apa namanya bagian HEPA filternya divakum, kemudian di apa pakai kuas misalnya kalau debunya tebal, kemudian pre-filter itu bisa dicuci. Jadi maintenance-nya sangat mudah. Dan kita bisa melakukannya sendiri ya Bisa untuk melakukan pembersihan sendiri. ya. Betul, betul. Oke, betul. baik. Itu Gitu. tadi ya, semoga Pun kalau bisa sampai dipahami harus dengan baik. sampai harus ganti filter, SAP menyediakan filternya sebagai spare part. Oke, jadi kalau kita membeli itu sudah ada di dalamnya. Sudah ada, tapi kalau memang harus ganti setelah 2 tahun nih, waduh kayaknya saya perlu ganti filternya, SAP menyediakan filternya. Wow, luar biasa. Silakan menghubungkan toko oke. online kita atau juga di SAP service center. Jadi hanya filternya saja ya terjual ya. Oke, wow. Ini penting sekali apabila Anda di rumah terus, sekarang memang sebaiknya di rumah saja sih ya. Dan menggunakan terus-menerus air purifiernya tidak perlu khawatir karena Sharp tadi ya menjual produknya secara terpisah untuk filter. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengingat polutan dan partikel ada beraneka dari yang berupa tungau, bulu-bulu binatang piaraan, jamur, asap, baik itu asap dari dapur maupun rokok, apakah di setiap produk air purifier, AC atau lainnya juga ada pilihan jenis filternya sesuai kebutuhan? Oke, atau satu filter digunakan untuk berbagai produk air purifier? Nah, silakan Pak Yuda untuk menjawabnya. Oke, untuk pertanyaan ini, sebetulnya di line up dari air purifier kita ada yang dengan deodorizer, ada yang menggunakan deodorizer, ada juga yang tanpa deodorizer. Tentunya dengan adanya deodorizer ini akan membantu untuk lebih cepat menetralisir bau, misalnya di dapur atau misalnya di restoran gitu ya. Tetapi ingat juga bahwa setiap air purifier pasti ada plasma cluster. Jadi plasma clusternya juga ini akan menonaktifkan atau menetralisir bau gitu. Kemudian plasma cluster ini ada 2 macam di air purifier kita. Ada yang dengan HD 7000, artinya kalau di dalam satu ruangan, kemudian di tengah ruangan itu kita lihat setiap 1 cm kubiknya itu akan ada ion 7000 ion. Ada yang 25.000 ion, ada 2 macam. Nah, kalau kita pakai yang 25.000 ion, maka dia akan lebih cepat gitu dalam menonaktifkan virus, bakteri, jamur, bahkan menetralisir bau lebih cepat gitu. Jadi untuk model-model tertentu, misalnya untuk katakanlah untuk kamar hotel misalnya, kita bisa pakai model air purifier yang dengan humidifier, kemudian dengan plasma cluster yang 25.000 HD-nya, dan juga dengan deodorizer, sehingga performance-nya akan semakin maksimal dalam menonaktifkan virus, bakteri, jamur, dan juga bau tak sedap. Oke, baik. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah di plasma clusternya itu Plasma ya. cluster, ya, dan betul. dikaitkan dengan ukuran dari Dari ruangannya. ruangan, betul. Oke, Mr. Taroka, you might like to add on this question? Oke, Okajima-san, you might like to add on this question? 今の質問ですかね。 Ya, betul sekali. Mengenai perbedaan dari filter yang ada di berbagai produk Sharp. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yuda bahwa plasma clusternya juga ada bermacam-macam. 通りです。我々はかなり幅広いラインナップを持ってますので、埃を取るものもあれば、さらに匂いを取るものも、フィルターとしては用意してます。で、お話あったように、我々はフィルタリングをするだけじゃなくて、イオンを空気に乗せて飛ばしますので、部屋の奥の方まで、それによって浄化ができるというところがですね、大きなポイントです。で、お話あったように、プラズマクラスターは先ほどユダさんの方がプレゼンテーションしましたけれども、物質から、水素ですね、それを抜き取るということによって、不活化したり、分解したりしますので、匂いも水素を持っているものがありますので、そういうものは同じ作用で、匂いを消すことができますから、そういう意味では非常に守りと攻めという部分で、
2つのダブルの、浄化ができるということが特徴です。はい。 Wow, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu rekan-rekan media, luar biasa loh ini penjelasannya. Jadi ternyata bau yang kita hirup itu juga mengandung H2O. Jadi dengan plasma cluster kemudian menyerap H2O tersebut ya, Pak Yudaya, akhirnya bau jadi hilang. Seperti itu. Saya jujur baru tahu ini ya. Luar biasa loh rekan-rekan media. Gembira sekali rasanya. Maybe you might like to add on this question also, Mr. Teroka? Oke, for the next question. Dalam presentasi disebut penjualan produk yang dibenamkan plasma cluster terjual 80 juta di seluruh dunia. Berapa kontribusi dari penjualan Indonesia dan target hingga akhir tahun di Indonesia? Baik, Teroka-san, you might like to respond. Sekarang kita harus cek dulu, tapi sekarang tidak ada datanya. Tapi banyak. Bapak Andri mungkin mau menambahkan? Oke, tadi disebutkan bahwa kita udah di seluruh dunia menjual 80 juta ya. Tapi sebenarnya kita baru dapat informasi yang terbaru, plasma cluster sudah dijual di seluruh dunia itu 90 juta. 90 juta. 90 juta. Baru satu. Jadi sudah bertambah lagi Nolnya nih berapa tuh? 97 nolnya. 90 juta. Banyak banget. 90 juta, nolnya 7, oke Tujuh, ya. baik. Dan bagaimana kalau di Indonesia, wah ini saya takut kalau Teroka-san nggak mau kasih target. Pasti targetnya luar biasa. Wow. Kita targetin deg-degan. sekarang kita mau jual rata-rata 1 bulan itu 10.000 ke depan. Tapi tahun depan beliau sudah mengatakan ke saya 15.000 1 bulan. Jadi kalau sudah 1 tahun 90.000. 1 tahun 9, wow, Itu pasti baru bisa. air purifiernya aja Mbak. Karena kalau kita melihat manfaatnya, ini kan luar biasa ya dan dan pas sekali gitu di masa sekarang ini. Jadi itu bukanlah target yang tinggi ya Pak Andri ya. Kebetulan gini, sekarang ini banyak klaster yang terjadi di perkantoran dan di perumahan ya, Betul di rumah-rumah dan kantor-kantor. Nah. Siap ini memberikan solusi Mbak, memberikan solusi untuk mengurangi risiko pencemaran COVID-19 di udara dengan air purifier plasma cluster Siap. Ini kita memberikan solusi. Dan gue dagang dikit boleh kan? Boleh dong. Kita memberikan paket spesial untuk perkantoran-perkantoran, Wow. sekolah-sekolah, klinik-klinik, atau usaha-usaha salon yang membutuhkan air purifier Siap. Silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Nggak ada ya, nggak ada. Boleh tepuk tangan dulu dong, ada paket spesial loh, ini penting banget ya karena ada yang mau tidak mau kita harus berangkat ke kantor gitu kan. Nah lalu bagaimana nih keadaan supaya kita tuh bisa nyaman bekerja di kantor. Salah satunya dengan air purifier ini dan tidak perlu khawatir, Anda bisa langsung sampaikan ya ke pihak di kantor bagian GA ya biasanya ya atau ke bos langsung. Untuk mendapatkan paket menarik ini dari Sharp karena kita tadi sudah mendengar dari Pak Andri bahwa memang klaster-klaster sekarang banyak yang di kantor, di perumahan, jadi tidak boleh tinggal diam begitu ya. Sekolah, harus sekolah, bekerja di klinik. di klinik. Mungkin apalagi. kalau ini apa salon, Mbak kan suka ke salon nih, kan Ih, cantik tahu banget nih banget. karena ke salon. Nah itu kan nggak ada apa ruangan ber-AC kan? Nah itu perlu air purifier. Sebutkan nama, dari media mana, kemudian pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya ke Teroka-san about is there any regulation from Sharp to use air purifier in the room offices in Sharp's offices in Indonesia? Is there any regulation like maybe at least 2 air purifier inside one room or? Do you have any regulation? Oh, thank you very much. involving- Question. So, of course, we have many plasma cluster for each room also. But anyway, my responsibility must take care of our employee. That's why I try to put one of one units
Of course, based on your explanation, we have many lineup. Size by size, we have several models also. That's why one is cukup. And also, employee car also, employee bus also, we will repeat also. Wow, beruntung sekali ya yang bekerja di Sharp ya, karena sudah otomatis itu tersedia air purifier di berbagai ruangan di kantornya. Saya boleh jualan selanjutnya- lagi? Silakan Pak Nah, Andri, dengan senang Air purifier hati Sharp itu kita punya dari 21 meter kubik ya, meter persegi, sampai 60 ya, 62 meter persegi. Wow. Nah, tergantung, jadi kalau ruangannya 60 meter persegi, satu. Oke. Nah, tapi kalau ruangan kecil, pakai yang lebih kecil. Kalau untuk ruangan kan sudah jelas ya, semakin besar berarti harus semakin menggunakan kapasitas plasma cluster atau filter yang besar tadi ya. Nah, tapi bagaimana dengan jumlah orang di dalamnya? Itu juga berpengaruh nggak untuk Pasti, Pak. pemilihan Pasti. produknya? Nah, boleh dijelaskan nih Pak Andri. Jadi gini, kita berasumsi bahwa 21 meter persegi itu adalah kondisi kosong kan. Tapi kan alat itu diaktifkan terus menerus Mbak, berjam-jam, bersirkulasi. Jadi orang keluar masuk sudah kita perhitungkan cukup selama ruangannya 21 meter persegi. Nah itu cukup dengan yang 21 meter persegi. Tapi kalau yang ruangannya ternyata 60 atau 120, harus perlu dua. Yang tipe yang besar, yang 60 meter persegi. Nah itu sudah kita perhitungkan keluar masuk orang dengan kondisi tertentu itu bisa cukup dengan 2 alat air purifier kita. Baik. Jangan khawatir. Nah, satu lagi nih pertanyaan nih ya. Kalau saya mau di ruangannya cuma 25 meter persegi, tapi mau ada 2 unit air purifier yang kapasitas besar, itu nggak masalah nggak untuk kesehatan? Nggak masalah, malah mungkin lebih cepat untuk menjernihkan udara seperti itu. Oke, malah bagus ya. Jadi semakin banyak semakin bagus tuh. Dan sekali lagi ada harga spesial tadi ya. Kalau Pak Andri bilang ada paket untuk perkantoran dan juga untuk klinik seperti itu. Pak Yuda mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, ngomong-ngomong tentang promo nih, kita juga ada. Nah, kalau Pak Andi tadi ngasih kisi-kisi gitu, nyentil saya sebetulnya, biar kasih tahu promonya. Salah satu promonya adalah kita ada promo untuk filter. Jadi untuk model tertentu, FUA 80 namanya, itu bisa kita beli filternya dengan harga yang sangat murah gitu. Karena kita ingin semua dari customer kita punya hanya 100.000 rupiah saja. 100.000 saja. Luar biasa, murah Beli sekali. 10 aja itu masih murah ya. Normalnya sekitar 1 jutaan gitu. Oh iya? Iya. Hati-hati ya, Indonesia saja itu. Indonesia saja ini ya? Mr. Indonesia Tanoka? saja, Benar iya, kan? iya. Indonesia saja? Iya, Luar biasa cuma di Indonesia saja. Nah. Ini ada jangka waktunya nggak nih? Saat ini kita mulai dari Juni kemarin dan kita Oke. perpanjang sampai bulan November ini. Gitu. Alhamdulillah, Kita masih ingin ada waktu. setiap keluarga yang punya air purifier atau yang mau air purifier di rumahnya punya juga HEPA filter. Dan karena luar biasa HEPA filter ini bisa karena HEPA filter ini bisa memfilter sampai 0,3 mikron debu-debu dan 0,3 virus. mikron. Betul. Ukuran-ukuran virus lah itu Betul, ya, betul. yang sudah menyatu dengan aerosol tadi ya. Iya, iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, inilah pertanyaan berikutnya dari rekan media, sudah kita kumpulkan. Setelah virus atau bakteri dinonaktifkan atau dinetralisir, apakah ada masa inkubasinya dalam durasi tertentu? Atau apakah dinonaktifkan ini berarti membunuh virus tersebut? Setelah virus itu ditangkap alat ini, apakah alat ini sudah terjamin steril atau malah sebaliknya berbahaya? Luar biasa pertanyaannya. I would like to invite Mr. Okajima-san, you might like to respond this question. はい。ですね、お話しします。まず、ウイルス、それから菌ですね、これを我々の技術で、不活化する場合には、先ほどウイルスはお話ししましたけれども、表面にあるですね、タンパク質から、水素を引き抜いて、分解します。そうしますと、基本的にウイルスはもうなんて言うんでしょうね、皮膚が破けるような状態になるので、もうそれ以上活動ができなくなります。で、かつ、先ほどお話したように、ウイルスの場合、そのスパイクタンパク質というものを、壊してしまうと、そこから感染はしなくなるので、
できなくなるので、そういう意味ではそれが、もう一度復活するということは基本的にはもうありえないことになります。で、金にしても、メカニズムは同じなので、表面にあるタンパク質から水素を抜きますので、要は皮膚が破けるような状態になって、それ以上動けなくなりますので、そういう意味ではそれが、何か違う悪さをするかということは我々が知っている限りではほとんどありません。はい、なので我々の技術で今まで示してきたことから言いますと、一度、不活化したら、それが何か違った危ないものになるというようなことは、違うということが言えます。Artinya kalau mati tidak usah kembali lagi. Kalau mati tidak usah kembali lagi begitu ya. Dan tadi dijelaskan lebih detail lagi ya oleh Okajima-san bahwa memang apabila bagian eksternalnya tadi sudah dilumpuhkan, apalagi yang bagian spike protein itu yang rentan sekali terhadap penularan, itulah artinya kita sudah menonaktifkan virus itu, jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi begitu ya. Oke. 今回の、結果の中で皆さんにご理解いただきたいのは、まず一つ浮遊している、要は空気中にあるウイルスに対して、我々効果を出しました。これはおそらく他ではほとんどできません。なぜかというと、それを飛ばすということはものすごく危険だからです。今ワクチンがないので、それを飛ばしてしまうと、それが漏れると大変なので、今回我々シャープはそれができたということが一つ大きなポイントです。で、もう一つ、他社がいろいろ、他社だったり他の業界で、示されているような効果というのは、ほとんどがその付着しているもの、例えば何かについているウイルスに対して、効果を謳っています。でも先ほどご説明した通り、ウイルス、インフルエンザも新型コロナもそうなんですけども、周りを油の膜で覆われているので、それはアルコールとか洗剤で簡単にバラバラになります。ですからそういうものは拭いてしまうのが一番早いし、手を洗ってしまうのが一番早い。で、それに対して空気中に浮いているものにアルコールをかけたり洗剤をかけたりってことはなかなかできないので、そういう意味で非常に今回やっているものは大きな意味があるということを、今一度ご理解いただけるとありがたいです。Wow, luar biasa. Thank you so much. Arigatou gozaimasu, Okajima-san, for all the explanation. Berikutnya, masih ada pertanyaan lagi dari rekan media, dan inilah pertanyaannya. Apakah teknologi plasma cluster juga punya efek samping jika digunakan secara berlebihan, misalnya terhadap organ tubuh lain? Lalu bagaimana penggunaan yang baik dan benar? Mas Yuda? Oke, untuk plasma cluster, tadi seperti sudah disampaikan pada saat presentasi bahwa kita sudah mencoba memaparkan ion plasma cluster dengan densitas yang sangat tinggi sampai dengan 13 juta ion ke mata, ke kulit, ke pernafasan, dan tidak ada ditemukan adanya efek negatif terhadap organ-organ ini, termasuk terhadap bayi di dalam kandungan itu tidak ada efek negatif. Jadi aman. Jadi sekarang kita mau pasang plasma cluster di AC kita di rumah, di kamar, setiap kamar, di ruangan keluarga, kemudian air purifier, jodohnya AC gitu, kemudian juga kulkas di dapur kita, semuanya dengan plasma cluster aman, tidak ada efek negatif. Jadi memang sudah ada percobaannya ya? Oke. Bukan karena potongan rambut ya, bukan ya, baik. Tidak ada hubungannya. Bukan karena plasma cluster nggak ada rambutnya, bukan. Oh, oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apabila masih ada yang ingin ditanyakan rekan media, langsung saja ya di kolom chat, sebutkan nama dan dari media mana, kemudian pertanyaannya. Mas Yuda, saya juga tertarik tadi ya terhadap pertanyaan tentang apabila sudah di steril, ibaratnya dilumpuhkan bakteri itu. Ini kita bicara tentang air purifier. Debu-debu yang menempel di filter.
apabila ada juga bakteri yang menempel di situ, apakah itu berbahaya sebenarnya? Seperti misalnya kita harus membersihkannya dengan menggunakan sarung tangan gitu untuk memegangnya. Seberbahaya apa? Sebetulnya tidak, karena tadi sudah disebutkan oleh Okajimasan bahwa virus yang sudah dilumpuhkan oleh plasma cluster, oleh ion, dia akan menjadi nonaktif dan tidak ada kemungkinan untuk dia menular lagi gitu. Nah, karena dia sudah menempel di bagian filter dan filter ini terpapar oleh ion terus menerus gitu, dan juga dia selama beberapa lama dia kan akan lemah gitu, jadi tidak akan ada membahayakan untuk orang yang ngebersihinnya gitu. Tentunya kalau kita mau membersihkannya dengan pakai sarung tangan akan lebih baik karena itu kan kotor gitu ya. Nah, jadi sebetulnya aman, sudah tidak ada potensi membahayakan dari situ. Mungkin masalahnya adalah debu aja. Kalau untuk orang yang alergi debu ngebersihin filternya ini kan harus pakai masker nih gitu. Gitu aja. Jadi kalau secara virus dan bakteri aman. Oke, tadi kan juga sudah Masker. pakai mesin cuci nyuci filter. Waduh, oh iya, bisa nggak tuh? Siapa tahu. Harus cuci manual ya. Iya, Untuk cucinya mudah. Untuk HEPA filter dan deodorizer cukup pakai vakum. Sedangkan untuk bagian filter pre-filternya bisa dicuci kemudian dijemur. Oke, baik. Sesimpel itu saja. Ya pakai vacuum cleanernya siap ya, tolong ya. Pakai apa? Pakai Vacuum cleanernya siap. Vacuum cleaner juga dari Sharp dong. Nanti harga paketnya silakan hubungi Pak Andri ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan rekan-rekan media. Tadi disebutkan teknologi plasma cluster sudah diaplikasikan di AC, air purifier dan juga kulkas. Seberapa kuat jangkauan ion plasma cluster membasmi virus corona? Produk Sharp apa saja yang sudah terkoneksi dengan perangkat gadget sehingga cocok dengan konsep hunian smart home? Wah, ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Yuda, seberapa kuat nih jangkauan plasma cluster? Oke, tadi seperti disebutkan bahwa pada saat kita melakukan tes studi ini, itu menggunakan plasma cluster dengan ion sampai dengan 10 juta gitu. Nah, sedangkan saat ini produk kita plasma clusternya maksimal sampai 100.000 ionnya, bisa mengeluarkan sampai 100.000. Jadi agak berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa plasma cluster di lini produk kita yang sekarang ini juga dapat menonaktifkan virus corona. Tetapi mungkin butuh studi lebih jauh, mungkin waktunya akan lebih lama atau apa gitu ya. Kemudian untuk produk-produk yang terhubung dengan Wi-Fi, dengan gadget, sekarang kita sudah punya AC, kemudian juga air purifier yang sudah terhubung dengan gadget dengan melalui AIoT, teknologi AIoT. Jadi kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan alat tersebut dimanapun kita berada. Kemudian kita bisa lihat di situ bagaimana kualitas udaranya. Jika dia kualitas udaranya kurang bagus, dia akan berubah tampilannya menjadi merah warnanya gitu. Kemudian kita bisa lihat seberapa besar pemakaian listrik. Kemudian kita bisa lihat kapan harus ganti filternya. Semuanya informasi penting ini ada di dalam gadget kita. Jadi sekarang semua sudah terhubung dengan gadget. Kalau mau taruh di AC di kamar kita, kemudian air purifier, itu mudah dengan gadget semuanya. Oke, dan apakah ada notifikasinya juga seperti itu? Ya, apabila mungkin filternya sudah harus diganti? Ada notifikasinya. Jadi nanti untuk softwarenya itu kita bisa download baik di Play Store ataupun di iOS. Itu bisa di-download gitu, dan bisa di-download di Indonesia gitu. Oke, wow, luar biasa. Mari kita download kalau begitu ya aplikasi ini ya. Betul, harus pakai Sharp, itu pesan dari Mr. Taroka dan kita harus menuruti, mematuhinya ya. Baik, ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih karena waktu kita terbatas ya. Silakan, ini dia pertanyaan terakhirnya. Berapa persen peningkatan penjualan AC plasma cluster Sharp di periode Maret hingga saat ini? Berapa unit yang terjual? Bagaimana potensi penjualan produk-produk plasma cluster di semester 2 2020? Apakah akan lebih baik dari semester 1 2020? Bagaimana proyeksinya sampai akhir tahun? Wow, ini semacam triple questions ya, combo langsung kepada Bapak Andri. Silakan Bapak Andri, peningkatan AC plasma cluster. Ini kayaknya ujian ini, pertanyaan ujian buat saya nih. Ini pertanyaan sebenarnya dari Terokasan ya. Kalau ditanya periode Maret hingga saat ini ya, Maret itu awal kita Indonesia masih masa COVID-19 ya. Itu memang ada penurunan secara total bisnis di Sharp Electronics Indonesia. Sampai sekitar 20% kita mulai penurunan penjualan.
Tapi kita nggak mau berlama-lama terpuruk di masa COVID-19 ini karena kita punya tanggung jawab. Kita ada pabrik di Indonesia, ada sekitar 3.000-4.000 karyawan. Kita punya cabang 26 cabang dan kita harus keluar dari masa pandemi ini dengan banyak solusi. Akhirnya kita bisa kembali lagi normal penjualan itu di bulan Mei. Bulan Mei 2020 ini. Jadi di bulan Maret kita mulai terdampak, tapi mengalami hanya sedikit penurunan, sekitar 5% aja. Tapi di bulan April itu kita turun sampai 20%, Mbak. Luar biasa kita terdampak. Tapi di bulan Mei kita sudah bisa recovery, dan di bulan Juni, Juli, Agustus kemarin kita sudah on the track. Luar biasa. Udah bisa Tepuk tangan kembali dulu seperti kalau begitu semua. ya, karena sudah on track nih bulan Juli, Agustus ya. Insya Allah bulan ini pun bisa on track lagi kita. Wow. Jadi kita mau coba on track 3 dan bulan, ngebut lagi ya. 3 bulan di kuartal ketiga ini, dari Juli sampai September kita mau capai target yang diberikan oleh Mr. Teroka. Wow, jadi achieve dong nih. Kalau gitu Oke, Pak insya Andri Allah. dapat bonus lah ya Mr. Teroka ya. Iya, belum tahu. Oke, Terus baik. bagaimana sampai akhir tahun prediksinya? itu dia. Di kuartal keempat terakhir, prediksi kita masih positif ya, apalagi harusnya vaksin sudah bisa diberikan ya di akhir tahun. Amin. Ya, dan juga banyak hari liburnya Indonesia itu digeser ke bulan Desember kan? Iya. Ya, dan kemudian ada Natal, ada mungkin mau tahun baru, orang udah lama nggak beli produk elektronik. Kita harapin semua bonus juga ada di bulan Desember. Kita siapin dari Oktober, November untuk sell in-nya, sell out-nya di bulan Desember. Insya Allah kita bisa capai target lagi. Amin. Dan kayaknya di bulan Desember akan banyak diskon nih, bener ya? Bonus, banyak bonus, banyak bonus. Baik, jadi sangat optimis sekali ya Pak Andrea, sampai bulan Desember nanti daya belinya itu luar biasa terhadap produk-produk terutama yang terdapat teknologi plasma cluster di dalamnya. Baik, boleh tepuk tangan dulu semuanya untuk sesi Q&A ini. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya, dan itu jawaban terakhir juga di sesi Q&A. Terima kasih untuk partisipasinya, dan saat ini saya ingin mengajak rekan-rekan media untuk kita berfoto bersama. Mari kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama. Kita akan ada 2 kali take ya. Oh sorry, ada 5 kali karena ini banyak sekali yang bergabung, jadi kita akan ada 5 kali take. Oke, jangan lupa semuanya senyum ya. Senyumnya yang lebar. Buka, oh ya open, ya benar, maksudnya diaktifkan, itu dia, aktifkan kameranya. Jadi buat yang mungkin belum aktif, silakan diaktifkan kameranya supaya bisa terlihat wajahnya. Dan kemudian kita akan berfoto bersama 5 kali pose. Siap ya? 1, 2, 3, ini dia pose pertama. Smile. Oke. Selanjutnya ini adalah foto yang kedua. 3, 2, 1. Yeay, oke, harus beda-beda posenya ya. Selanjutnya ini adalah yang ketiga. 3, 2, 1, semuanya bersiap. Smile. Semuanya bilang Takumi gitu dong ya. Bener, Takumi. Takumi artinya sang ahli. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Luar biasa sekali ya hari ini. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih kepada seluruh speakers tadi. Ada Mr. Teroka, Bapak Andri Adi Utomo, Bapak Yuda Eka Putra, dan juga Mr. Hiromasa Okajima yang sudah bergabung di sesi Q&A, terutama ya yang bisa menggali tadi berbagai informasi yang akhirnya didapatkan sekarang oleh rekan media yang semoga dapat langsung disampaikan ke para audiens masing-masing. Akhir kata kalau begitu saya Andari Agustin mohon pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dipertemukan di acara Sharp selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah